Hit for my wins, I need my ends. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in. Oke, legacy dengan ciri khasnya kita akan menyambut satu orang speaker yang tadi gue udah denger di bawah, dan cara dia buat bisa punya hubungan sama orang, bangun hubungan sama orang asik banget, karena gue ngelihat dari bangun hubungan yang asik ini dia bisa ngebangun bisnisnya di Prudential. Jadi gue ngelihat oh iya ya, bisnis Prudential ini jadi satu hal yang sangat-sangat seru kalau kita bisa jalani dengan cara yang benar. So kita siapin catatan kita. Oke, Ko Denson, keterlaluan nguap waktu saya lagi ngomong. Terlaluan. Oke, kita akan siapin catatan kita. Mari kita sama-sama belajar. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu. Kantor sama leader saya cuma bilang, lu datang ke kantor, lu nggak akan pernah nemuin orang yang lesu di Prudential. Jadi kalau gue lagi sapa selamat pagi, tolong dong semangatnya lebih tinggi lagi, oke? Oke, Legacy selamat pagi. Legacy apa kabar? Baca. Wah, thank you, boleh tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, silahkan duduk, boleh duduk kalau sekarang ya. Ngomong di depan sebenarnya tuh hal yang biasa buat seorang Tony, tapi nggak tahu kenapa hari ini deg-degan ya. Sebentar, deg-degan loh ini. Iya, klikernya mah, klikernya di sini. Oke, sebelumnya thank you so much buat teman-teman semua dan buat Ko Andre, buat Esther yang nggak datang, udah kemarin kontak untuk Ton sharing dong gitu. Sebenarnya nothing special, yang nanti yang di-sharingin nggak ada yang berarti, lebih keren leadernya lu orang. Teman-teman, boleh kalau gue pakai gue lu nggak apa-apa ya? Kayaknya kita tuh apa? Mana artinya apa? Yang mana artinya apa? Oke. Teman-teman, Aing mau cerita boleh? Sebentar teman-teman, kayak saya perlu salaman sama teman saya yang ini nih, MC keren nih. Saya udah kenal sama Aristo karena waktu itu kok Aristo jadi penyelenggara games ya, 2 kali di agensi saya, di kantor saya. Oke, beri tepuk tangan buat saya. Oke, semuanya halo Legacy. Oke, teman-teman, hari ini saya cuma pengen cerita perjalanan saya sebelum di Prudential dan akhirnya saya nemuin Prudential, saya join sampai akhirnya apa saja yang saya nikmatin, boleh? Kalau nggak boleh saya pulang nih. Boleh ya? Teman-teman,
nggak ada materi khusus, jadi teman-teman boleh catat, boleh enggak. Nanti kalau seandainya ada yang nggak cocok dengan omongan saya, teman-teman perlu tanya ke leadernya. Karena yang paling benar, kok Andre yang paling benar ya. Ya, karena dia pemimpin kita semua. Teman-teman, oke. Oke. Nggak kenal maka nggak sayang, setuju ya? Kebetulan saya masih jomblo dan saya senang disayang-sayang. Oke. Anyway, saya punya satu teman namanya Cinovi, mana orangnya ya? Ajarin saya squat dong. Teman-teman kayaknya Ini kakaknya di atas, nah di sini. Di sini. oke, siap. Oke. Teman-teman di Prudential nggak cuma harus duitnya doang yang gendut, tapi kesehatannya juga oke. Jadi kalau mau cari PT, belajar sama Cinovi, oke? Nanti kalau mau beli suplemen, jangan nama saya udah nggak pedagang suplemen. Ya, teman-teman, kenalin nama saya Tony Bennington Wong. Saya kalau dipanggil ya nengok, kayak teman-teman semua dipanggil ya nengok gitu. Apa kita stand up comedy aja ya? Tapi saya nggak boleh gitu, lebih keren Koristo kalau gitu ya. Oke, saya lahir 92, saya masih muda, saya baru ulang tahun kemarin, umur saya 34 tahun. Jadi saya masih muda kayak koko-koko cici semuanya ya. Nah, saya pengen sharing teman-teman, ini perjalanan saya. Saya tuh sebenarnya sama kayak anak pada umumnya, yang sekolah terus kuliah. Hidup seperti biasanya. Kalau di luar sana, sekolah berapa belas tahun? Kata siapa tuh 11. Ada tulisannya, jawab aja yang di depan ya. Oke. Nah, saya sekolah itu 11 tahun. Kenapa bisa 11 tahun doang? Saya ceritain sedikit prestasi saya zaman sekolah. Saya sekolah di salah satu sekolah Katolik. Jadi emang papa saya dan mama saya walaupun bukan Katolik, mereka mengharuskan cici-cicinya sampai cucu-cucunya mereka harus di sekolah Katolik. Akhirnya saya nemuin ternyata saya kira mungkin karena nggak ada tawuran, karena akreditasi, ternyata enggak. Saya baru cari tahu karena dekat rumah aja, ya. Nah, saya pada umumnya sekolah pas lagi SD, saya lahir anak 90-an. Jadi waktu itu zaman dimana PlayStation itu baru keluar. Ada yang tahu PlayStation dong? Kelihatan umur kalian ya. Nah, PlayStation keluar waktu itu, jadi saya bilang sama papa mama saya, "Pah, beliin gue PlayStation. Kalau lu beliin, ibaratnya gue akan makin nurut sama lu," intinya gitu. Papa mama saya baik, akhirnya dia beliin. Ketika dibeliin, 2 SD saya tidak naik kelas, teman-teman semua. Tuh, itu ya. Nah, itu tidak naik kelas, akhirnya saya bilang sama papa saya, aduh kalau harus ulang malu banget nih gitu, boleh gak pindahin sekolah gitu. Itu mama saya sebetulnya, dia bilang pindah sekolah aja, nanti tetap jadi kelas 3. Teman-teman sebelum lanjut izinkan saya, ini bukan klarifikasi, saya itu sebenarnya murni Chinese, cuman emang tampangnya aja kayak Ambon ya. Papa saya orang Bangka, mama saya orang Lampung, makanya saya jago nipu. Enggak. Biasa orang Sumatera kan jualan spare part ya biasa ya. Toyota palsu dibilangnya asli, yang penting di catnya bagus. Oke, jadi pada dasarnya jadi pada dasarnya papa mama saya itu tipikal orang yang Chinese totok. Jadi bagi dia segala sesuatu bisa dibayar pakai uang, bisa dibeli pakai uang. Jadi kecuali asuransi, punya duit juga nggak bisa beli ya. Nah, masuk berarti nggak kediklen dong. Iya. Nah, jadi waktu itu papa akhirnya bilang ya udah nanti papa bantu nego sama gurunya untuk tetap nanti di kelasnya kelas 3 gitu. Singkat cerita pas lagi pindah sekolah teman-teman, ini tidak bohong dan ini jujur. Di kelas 3, 4, 5, 6 saya itu rankingnya nggak pernah lebih dari 3. Memang benar dari benar-benar prestasi. Seprestasi itu. Saya nggak ngerti kenapa, saya masih bertanya-tanya apakah saya smart. Apakah mungkin yang kedua waktu itu jadi setiap wali kelas ya, guru yang itu saya tuh ngambil ngeles sama dia antara nanti dibantu secara nilai atau memang saya bisa jawab. Jadi saya nggak tahu teman-teman sampai hari ini. Kayaknya yang kedua ya. Jujur saya nggak tahu. Akhirnya di momen-momen saya sekolah, saya tuh cuman sekolah nggak ada excitednya cuman buat ketemu sama temen doang. Jadi kayak datang buat main aja gitu. Saya benar-benar nggak sekolah belum. Tapi ini jangan dikunyah, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau lu sekolah nggak perlu pintar, yang penting lu punya aja. Nah di momen itu saya langsung menyaring itu semua dan saya telan mentah-mentah. Jadi hari ini saya juga pengen menyampaikan maksudnya anak kecil itu sometimes menelan itu dengan mudah. Jadi kita yang orang dewasa harusnya lebih wise untuk ngejelasin.
Tapi ini sebenarnya value buat teman-teman. Yang saya tidak menyesal ketika koko ipar saya ngomong gitu. Dan ternyata ketika saya kelas SMP, jujur saya nggak ngerti itu guru ngomong apaan. Nggak ngerti kenapa, mental blocking saya tuh langsung keluar gitu loh. Guru ngajarin apa, saya nggak bener-bener nggak mau dengerin. Dia ngomong apa, bagi saya omong kosong lah gitu. Singkat cerita kelas 3, ini prestasi kedua dan tidak lulus teman-teman. Tidak lulus. Yang tidak lulus ada 2. Saya dan teman saya namanya Willy. Si Willy setelah dicari tahu, dia tidak lulus karena dia tidak mampu bayar uang sekolah. Berarti yang bego adalah Tony ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kasar, itu buat lucu-lucuan aja. Tapi memang saya mengakui di dunia pendidikan saya serendah itu teman-teman. Akhirnya saya cuma bilang, "Pah, gua nggak tahu lu tetap mau sekolahin gua atau enggak." Papa saya tipikal orang yang strict, jadi dia tipikal orang yang pragmatis banget bagi dia. Ya udahlah, ya udahlah. Gua tahu gua udah bohwat sama lu, tapi lu tetap jadi anak sekolah aja. Anyway, saya tidak pernah di-compare sama cici-cici saya karena memang berbeda. Kebetulan cici saya yang kedua itu tipikalnya yang ambisius banget. Dia di BCA juga, dia orang BCA, dia baru di BCA baru 34 tahun. Jadi ya, dia cuma bilang ini, lu tetap sekolah aja, nggak apa-apa, terserah lu. Lu mau sekolah, lu mau jadi apa itu urusan lu, tapi lu sekolah. Jadi cici saya yang kedua ngomong kayak gitu, akhirnya saya beli paket B. Ketika paket B, saya masuk ke sekolah satu namanya Kanaan. Ketika sekolah, harapan saya bilang, oke, hidup baru nih kayaknya. Pengen yang jauhan dikit deh bawa kendaraan gitu. Ternyata saya cuma 2 tahun doang sekolah. Jadi kelas 1 dan kelas 2. Nah, kalau kata swasta itu di sekolah saya kalau SP-nya 3 itu dikeluarin. Tahu-tahunya SP saya 6 dan saya tidak dikeluarin. Ya, jujur teman-teman, Tony yang sekarang bukan Tony yang dulu. Dulu guru itu saya bilang, "Bu, nggak usah terlalu banyak ancam. Saya tahu saya SP saya udah 6, percuma. Ibu juga butuh profit, sekolah ini butuh profit dari uang sekolah saya." Hari ini jadi bahan lelucuan, tapi di momen itu saya kalau sadar, saya pengen minta maaf sama guru saya. Sebenarnya, jujur, karena bagi saya itu terlalu tidak sopan ngomong seperti itu. Nah, singkat cerita, saya juga bingung, ini hidup mau dibawa kemana, kok pelajaran gini banget. Akhirnya, oh ya, saya pengen cerita, kelas 1 ke kelas 2 saya naik karena 2 teman saya ketahuan bolos. Jadi memang secara prestasi saya seburuk itulah teman-teman gitu. Akhirnya pas udah kelas 2, saya bilang, "Pah, gue udah malas banget nih namanya sekolah. Gue burn out banget. Buat saya tidak masuk akal." Saya setuju banget sama yang dikatain Deddy Kobotak, Deddy Kobusier maksudnya. Dia bilang, guru itu, ya ini bukan bermaksud demotivasi atau toksik ya, cuman maksudnya guru itu kalau dia pintar, dia harusnya duduk satu, dia bisa ngajar semua mata pelajaran. Tapi kan pada umumnya bahasa Inggris siapa, guru agama siapa, guru yang lain siapa gitu. Jadi bagi saya menelan itu mentah-mentah. Akhirnya saya bilang, "Pak, gue udah gak mau sekolah." "Terus lu mau jadi apa?" "Boleh gak? Gue kelas 3 gak sekolah." Karena, nah gue juga udah belajar hitung-hitungan. Kalau sekolah itu setiap bulan 700.000 uang sekolahnya. Bensin itu 20.000 3 hari. Tapi gue bilang, "Pak, beli paket C aja." 4, gue bilangnya gini, "Pak, cuman Siti Uji beres. 4,2 juta. Semuanya beres." Akhirnya papa bilang, "Ya udah, lu yang atur aja, nanti gua kasih uangnya." Di momen itu saya nggak langsung ambil karena percuma. Saya ngambil, saya nggak tahu afternya mau ngapain. Nah, di momen itu akhirnya saya jadi yang namanya sales laptop. Nah, waktu itu kok cakep sih. Nah, nggak pantun ini lah. Nah, pas lagi saya jadi pas lagi saya itu saya iseng nanya sama teman saya, "Bapak lo orang ada yang punya toko gak? Gue mau kerja dong jadi jualan-jualan gitu." Di otak saya, kenapa jadi sales laptop, ada yang tahu? Karena koko ipar saya juga main sales. Dia jualan kaset zaman dulu. Jualan lagu Chrisye, lagunya Project Pop dulu lah gitu ya. Nah, saya cuma bilang, "Oke, nah datang lah nih pas lagi sales laptop. Datang dikenalin lah sama papanya teman saya." Terus pas lagi saya ngomong, saya cuma bilang, kalau di Cina kan "So ih" gitu kan. "So, nggak mau kerja dong. Tapi nggak usah digaji, boleh gak?" "Oh nggak bisa, kalau lu mau kerja gue terima. Gue kasih lu gaji 900.000 per bulan." "Nggak usah. Saya minta uang komisinya aja setiap saya jual. Jadi dealing dulu uangnya masuk ke rekening susu atau ke toko, nanti minta saya baru transfer ke saya. Jadi saya nggak bisa nipu." Di momen itu saya bukan untuk nyari duit, tapi di momen itu saya memang benar-benar pengen nyari pengalaman.
Nah, pas lagi itu dia bilang, lu nggak apa-apa, nggak ada gaji. Tapi gue nggak bisa nih, nggak profesional, nggak bisa nyuruh-nyuruh dan lain-lain. Kata, saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting komisinya jelas. Di momen itu akhirnya saya negosiasi. Boleh gak setiap laptop saya minta 50.000. Akhirnya dikasih, kan nggak pakai gaji. Akhirnya jadi kalau seandainya misalnya harga laptopnya 1,5 juta. Kalau teman-teman belinya 1,4, 1,450 berarti boleh. Jadi itu modal dari toko. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Jadi mentok saya jual 1,460. Itu yang saya lakukan. Nanti saya akan ceritain perbandingannya di ketika sama Prudential. Nah itu momen ketika saya akhirnya 1 tahun ketika teman-teman saya SMA 3, saya menjadi sales laptop. Nah di sales laptop itu saya paling muda kali dulu ya di Mangga 2. Saya ada satu apa shop gitu namanya. Saya tiba-tiba jadi kayak setahun lah banyak pengalaman yang saya dapat ketika saya jadi sales. Nah balik lagi akhirnya papa saya bilang, jadi kuliah gak lu? Ya udah deh jadi kuliah gitu. Akhirnya dia kasih si Tiauji-nya tadi, transfer dia bilang, lo atur dah gitu. Akhirnya kuliah salah satu universitas terbaik atau terburuk saya juga nggak tahu. Namanya UBM, Universitas Bob Marley. Nah serius angkatan saya dulu pada ngeganja dulu parah banget itu. Nggak ngerti dah. Tapi saya tidak, jujur saya tidak. Saya minumnya suplemen. Bener ya Cinovi ya? Nah akhirnya saya kuliah. Ketika kuliah, momen itu saya beli tuh paket B-nya. Gelombang pertama udah beres, saya nggak bisa masuk. Gelombang kedua, gelombang ketiga kan terakhir dulu zaman universitas. Terus saya mikir, kuliah gak ya, kuliah gak ya. Teman bilang kalau udah beli lu kuliah aja. Di momen itu ya udah saya kuliah. Teman-teman akhirnya saya mau ngambil London School. Sesuai dengan kebawelan saya kayaknya perlu belajar komunikasi. Udah nih, jujur saya bukan orang yang pintar, saya cuma orang yang berani. Jujur saya orang yang berani. Bukan lagi pengen sombong, tapi saya berani. Duduk di presentasi sama orang bule. Saya tidak deg-degan, saya jawab pertanyaan dia. Walaupun Inggris saya sebodoh itu di sekolah. Pokoknya ditanyain, di approve dong. Gue gak ngerti kayak London School butuh duit tuh. Gue gak ngerti. At the end of the time, akhirnya udah di approve, disuruh bayar pakai dolar totalnya 26 juta. Cici saya yang BCA nemenin saya. Udah datang, saya cukup takut sama dia. Saya tidak takut sama papa mama saya karena saya punya integritas sendiri. Tapi yang kedua saya takut cici saya. Datang, terus saya naik motor waktu itu. Nyampe, yang saya lakukan adalah saya lap muka saya pakai tisu. Itu kotornya luar biasa dari Sunter, dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Di momen itu saya bilang, Ci, gua tuh sekolah bego. Jangan sampai di sini berhenti juga. Pindah UBM aja yuk. Enci saya jawab bilang, baguslah kalau lo sadar 26 juta nggak melayang. Karena di UBM itu tuh cuman murah, tiba-tiba dapat laptop. Dapat notebook. Akhirnya saya pindah. Pas lagi saya pindah ke UBM, saya nggak ngambil komunikasi. Teman-teman ada yang tahu gak saya ngambil jurusan apa? Yang bisa 50.000 saya transfer Gojek, GoPay. Ayo, 1, 2, 3 dia. No, 1, 2 lagi apa? Hah? Akuntansi bukan? Ah, nggak jodoh. Emang kayaknya nggak bisa dapat uang 50.000, harusnya dapat uang dari komisi aja yang lebih gede dah. Saya udah ngambil jurusan yang namanya desain komunikasi visual. Ngambil nih di UBM. Pas lagi ngambil, pelajaran pertama adalah menggambar. Disuruh gambar kuda, teman-teman. Wah, gambar kuda dan that's the apa ya absurd banget gitu. Akhirnya singkat cerita, ya udah saya ikutin aja. Ada pelajaran akhirnya penjurusan multimedia. Saya ambil tuh multimedia. Di momen itu otak dagang mulai bermunculan. Nah, jujur teman-teman, saya nggak bilang saya keluar dari keluarga berada. Tapi saya keluarga yang berkecukupan. Jadi kalau misalnya saya mau minta apa-apa, terus saya ngambek, bapak saya cuma bilang, Ton, cukup. Jangan marah ya. Tapi intinya di momen itu, nah, tapi intinya di momen itu, capek dah ya. Gue juga nggak tahu begini ya. Oke, nah teman-teman izin lanjut. Jadi waktu itu saya ngerti tentang laptop. Karena saya laptop, saya bilang ini mah nggak bisa dipakai buat desain. Saya bilang gitu. Terus saya bilang sama papa-papa saya manipulasi. Pah, nih gue sih udah nurutin lu untuk kuliah. Gue pengen jadi mahasiswa yang baik. Beliin gue MacBook boleh gak? Karena gue jurusannya kuliah. Nah bokap gue se-happy itu ketika anaknya mau berprestasi di pendidikan. Karena cici gue yang kedua sama yang ketiga oke lah secara pekerjaan di kantornya dia.
Akhirnya beli nih MacBook. Apa yang terjadi ketika gue punya MacBook? Apa? Oh, jawabannya disewain. Desain komunikasi visual itu membutuhkan render yang berat banget, nggak semua laptop bisa. Nah, teman-teman saya yang introvert yang mukanya culun dulu ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Saya bilang, jujur nih, lu juga nggak mau kan satu tim sama gua, tapi tenang, lu pakai MacBook gua, lu beresin. Tapi nilai gue yang penting aman dulu nih. Nah, tapi saya kenapa bisa jeblok karena absensinya nggak ada. Tuh, nah yang kedua adalah saya bilang sama teman saya, nah lu kan ngerjain cepet nih, lu bikin dulu pakai laptop sama PC lu, nanti renderingnya pakai tempat gua. Nanti sisanya lu sewain ke kelompok-kelompok lain. Sekali sewain itu saya bisa sewain 4 juta. Dan tuh MacBook dalam 2 proyek kembali lunas. Membuktikan ya, saya Cina ya, saya bisa dagang ya. Eh, nah, tapi di momen itu akhirnya saya belajar, oh ternyata nyari duit itu enak gitu. Nah, teman-teman dulu badan saya nggak kayak gini, saya di Prudential naik, ada yang tahu naik berapa kilo? Oh, 30 kilo, 74 ke 100 sekarang. Ya, Genovi habis ini nge-gym ya. Oke, nah, pas lagi waktu itu, saya tuh dulu zamannya 2011 belum aktif banget yang namanya gym. Belum belum aktif lah gitu. Nah di 2010 itu akhirnya saya tuh demen makan bakmi. Saya secinta itu makan bakmi. Nah papa saya itu di rumah makan tetap harus pakai sumpit. Jadi makan bakmi itu jadi mandatori lah di keluarga. Nah singkat cerita saya sering makan. Temen saya nanya, lu beli bakmi di mana sih kok enak banget, dia bilang. Akhirnya saya bilang, oh ada nih di Pademangan gitu, bakmi Medan enak deh. Temen saya cuma bilang, lu spend duit mulu, mendingan lu jualan bakmi. Nah akhirnya saya jualan bakmi. Saya cuma bilang, oke nih. Nah ini mohon maaf, bakmi itu sebenarnya bukan karena bakminya yang enak. Dan bukan karena dagingnya, tapi karena minyaknya teman-teman. Gue pedagang bakmi dan gue tahu. Ya. Nah, sehingga cerita, jualan tuh. Semester 1, semester 2 kerjaannya cuma jualan bakmi. Saya inget banget itu saya berprestasi sebagai pedagang. Saya cuma bilang, open PO dong, open PO. 20 deh, 20. Akhirnya ada yang pesan 20. Terus saya bilang, ini aja, lu kenalin orang, nanti lu gue gratisin. Tapi minimal 3. Nanti lu gratis. Teman-teman saya punya kemampuan dagang juga kali ya, influence orang gitu. Dan akhirnya, teman-teman tahu ya, motor VR atau VR. Saya sampai sewa motor gituan untuk bawa bakmi dari rumah ke kampus. Grow. Ibaratnya dari agent jadi AB tuh waktu itu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya dagang. Pas lagi saya dagang bakmi itu saya happy banget. Maksudnya gila ya, ngapain nih gue kuliah nih? Kayaknya uang kuliah bisa gue balikin nih. Kayak bokap gue nggak marah. Tapi bokap saya juga sebenarnya kalau saya nggak dagang bakmi dia juga nggak komentar apa-apa. Karena bagi dia ya udah bohwat lah, buat udah capek lah ngurusin si Tony gitu. Nah, udah gitu saya mikir, wah IP jelek nih. Setahun doang cuman jualan tapi bisa nih. Kayaknya enakan jualan gitu. Di momen itu teman saya datengin saya. Namanya Kelvin dan kebetulan sedih banget Januari dia harus tutup pulang ke rumah Tuhan karena jantungnya bermasalah. Tiba-tiba meninggalnya di Jerman. Jadi wah sedih banget lah. Tapi akhirnya waktu itu momen itu dia bilang, Ton lu jualan bakmi, ngambil bakminya sama siapa? Kalau bokap gue kerja di pabrik bakmi. Dan lu partner sama gue. Nah dia jadi partner saya akhirnya di 2012 sampai 2014 saya dagang bakmi. Itu yang salah satu usaha dagang yang saya lakuin di perjalanan hidup saya. Nanti saya juga akan ceritain bedanya apa sama di Prudential ya. Nah 2014 intinya adalah saya tutup. Saya bingung mau ngapain, bener-bener kayak ngapain lagi ya. Masalahnya udah gak punya marketnya nih. Kuliah kan udah beres. Saya angkatan 92, 2014 udah beres. Bingung mau ngapain. Di momen yang sama Tuhan memberikan berkat ke keluarga saya. Papa saya kena serangan jantung di 2014. Koroner. Papa saya sampai hari ini masih hidup umurnya 81 tahun. Nggak pakai asuransi, nggak kateter, nggak bypass, nggak dipasang ring. Saya nggak ngerti orang Cina zaman dulu jauh lebih sehat dibanding zaman sekarang. Serius, sampai sekarang. Papa saya hari ini mau sepeda 10-20 kilo masih kuat. Tapi bukan yang road bike, maksudnya goyah saja masih kuat. Dia tinggi, maksudnya fisiknya masih oke lah. Tapi ini bukan cerita papa saya, udah hampir itu aja ya. Nah, akhirnya saya bingung.
papa saya tuh punya adik, jadi saya manggilnya Susuk. Suk, gue bingung nih mau kerja apa. Nah, paman saya itu, dia tuh sebenarnya, jadi keluarga saya tuh di rumah tuh ngomongnya Mandarin. Cuman saya doang yang nyautinnya pakai bahasa Indonesia, karena kan WNI nih. Nah, ternyata paman saya itu pernah ngajak saya kerja di tahun 2009. Yang pas lagi saya mau jadi sales. Kalau lu berhenti, lu ikut gue aja. Gue tuh bantuin ada orang Cina dari Beijing datang ke Indonesia, datang ke satu kota, mereka tuh nyari barang. Nah, lu bantuin dia aja. Yang gue pernah ajakin lu, tapi lu nggak mau, kata Asok gue, Asok saya gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah deh, cobain. Nah, di momen itu akhirnya 2014, akhirnya saya berangkat ke satu kota, namanya Kebumen. Ada yang tahu? Saya nggak tahu, jujur aja dulu nggak tahu. Asok saya, paman saya cuma bilang, nih lu bawa peta, lu bawa mobil lu ke sana. Nanti lu kontak orang di sana dan nanti ada yang jemput. Nyampe sana, saya bener-bener nggak tahu. Saya merasa saya pernah sales, pernah ditolak, saya kayaknya pede untuk hidup mandiri. Akhirnya berangkat, nggak pernah tahu, ternyata enak banget pekerjaan di sana. Nih saya buka bukan bertakabur atau tinggi hati, tapi saya enak itu kerjaannya. Kerjaan itu jadi setiap hari itu, sorry, setiap hari itu nemenin orang Cinanya. Jadi misalnya saya nih, saya sebagai driver bawa mobil, terus paman saya yang adiknya Asok saya jadi penerjemahnya. Nah, orang Cinanya itu di belakang. Dia tugasnya cuma ngomong gini, gue mau ke rumah si petani ini yang ada di sini. Kita cuma anterin. Nah, gaji saya, komisi saya sebagai driver itu 500.000 per hari. Kerjanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau paman saya, harganya juga sama sebagai penerjemah. Nah, karena kerjanya di Kebumen naik gunung, paman saya nggak kuat secara fisik. Terus dia cuma bilang, gue udah gak kuat, nanti gue cariin penerjemah ya. Nah, orang Cinanya itu takut. Takut yang nerjemahin bohong. Dia bilang gini, ini jadi nama Mandarin saya Huang Kuan. Jadi dia bilang, ini Xiao Huang bisa ngomong gak? Dia bilang, lu bisa gak? Wah, kalau Ichen, Liang Chen, San Chen, Sechen, Wuchen sih gue bisa, gue bilang. Dan orang Cinanya itu berbaik hati. Dan dia cuma bilang, walaupun lo gak bisa, asalkan lu jujur, kalau dia bilang 1.000 tuh ngomongnya Ichen. Gue bayar lu juga sama. Jadi di momen itu, penerjemah yang di kiri saya sudah tidak ada. Jadi saya digaji 1 juta sehari. Murni. Dan saya kerja minimal sama orang itu 4 bulan. Nah, dan ada tambahan setiap orang Cinanya belanja, misalnya belanja nih ke Koaristo. Si Koaristo nanti udah transaksi, duitnya udah dikasih. Cinanya masuk mobil, saya samperin Koaristo. Berapapun billingnya, saya minimal dapat 3-5%. Karena terima kasih ini udah bawain gitu. Jadi di momen itu saya nggak pulang ke Jakarta. Nah, teman saya semua nanya, lu ngapain di sana? Jual narkoba lu. Saya cuma bilang, jual narkoba sih enakan di Jakarta ya. Tapi masalahnya di sini ada pekerjaan. Terus teman-teman saya semua tuh nanya, kayaknya enak nih pekerjaan. Nah di momen itu saya belajar untuk stay low. Jadi udah ternyata punya duit itu mau dongak malah makin gak enak ya. Takutnya dipinjemin aja gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan, Tuhan kasih berkatnya. Selama ini papa saya penyembuhannya aman, cuman pakai obat sama sekali dia enggak. Dan orang Cina cuman bilang ketika lagi, saya ingat banget, makanya saya percaya berkat itu enggak semua tentang uang. Tapi di momen itu saya lagi nyetir pagi-pagi, saya pusing banget. Dikit-dikit main handphone, dia cuma bilang kenapa? Bokap gue jantungnya kambuh lagi, itu di 2016. Orang Cina cuma bilang pulang, balik, hari ini gak usah nyari barang. Dia kasih cash 100 juta untuk ditransfer ke bokap. Enggak, 100 juta itu kecil bagi orang Cina karena renminbinya mereka 2 kali lipat kan. Dan secara pebisnis gini karena orang Cina-nya ini yang saya pegang dari pertama dia datang yang pegang tuh paman saya. Jadi bagi seorang Cina paman saya adalah pamannya dia juga. Jadi ketika ketemu saya dianggap sepupunya dia lah. Kurang lebih seperti itu. Puji Tuhan berjalan baik banget sampai akhirnya ternyata 2017 orang Cina udah nggak boleh datang karena imigrasi. Kita tahu ya, bisnis di luar sana antara marketnya nggak ada atau nggak berurusan sama pemerintah. Dan itu nggak enak banget. Jadi kalau ada orang Cina jalan ditangkap harus denda 24 juta. Di momen itu rasanya pengen pukul. Tony yang sekarang bukan Tony yang dulu. Kalau dulu gue sangat tidak takut dengan instansi manapun. Karena dulu gue pedagang. Jadi gue ngerti cara bernegosiasi sama mereka. Gitu ya. Makanya ya. Oke.
Di 2017, puji Tuhan, jujur saya tidak mau sombong, tapi saya memang punya uangnya, punya modalnya. Di momen itu akhirnya saya bilang, ngapain ya? Tapi saya 4 tahun sama orang Cina, saya ngerti tentang pedagang. Yang saya ambil dari mereka value-nya adalah satu, nggak kenal waktu, rela capek. Karena bukan kerja sama orang. Karena itu usaha dia sendiri. Karena dia udah nyampe ke Jakarta, udah nyampe ke Indonesia, berarti dia harus balik modal. Setuju? Setuju. Itu yang ada di kepala saya. Jadi saya nggak ada mentor bisnis. Akhirnya saya udah dagang, namanya baju olahraga. Saya bersyukur berkat sekali lagi bukan karena uang, gak segalanya uang. Tapi waktu itu saya dapat satu teman, saya punya tempat gym namanya Osbon Gym. Salah satu membernya tuh orang Tanah Abang. Dia cuma bilang, lu kan nge-gym banget nih, jualin aja baju nge-gymnya. Nanti gue kenalin di Tanah Abang. Dia jualan tas, tapi dia bukain saya jalan. Sampai hari ini saya punya utang budi lah sama dia gitu. Sampai akhirnya ya jalan nih. Puji Tuhan, modal pertama dari uang yang banyak saya cuma beli 6 kaos doang dan akhirnya habis dalam waktu 1 hari. Saya merasa bener kan memang gue tuh pedagang di momen itu. Nah, akhirnya saya punya partner, dia cuma bilang, gila lu jalanin baju bagus ya, omsetnya jadi kencang banget. Omongan orang saya validasi pas lagi saya lihat secara keuangan ternyata bener memang muter barangnya gitu. Nah dalam 1 tahun ini jadi tuh dalam 2017 memang grow aja lah usahanya tuh maju gitu. Sampai akhirnya teman saya nyamperin saya, dia cuma bilang, Ton gue pengen nih, gue udah jebolan UK lah ibaratnya. Dia dulu kuliah di UK, gue ngambil bisnis dan gue pengen di dunia industri suplemen. Yuk kita main bareng. Dan kita punya satu kenalannya juga gitu. Jadi kita bertiga bareng. Akhirnya saya nambah usaha. Nah di momen ini saya jadi belajar tentang yang namanya berbisnis. Karena teman saya di modal ini banyak. Ya pokoknya dibantu lah sama dia. Sharing berjalan waktu enak banget. Dari yang namanya reseller. Jadi barang-barang kalau beberapa tahu mungkin Cinovi juga lebih tahu. Ada beberapa brand yang kita ambil secara distributor. Akhirnya teman saya ini dari UK kebetulan dia orang Medan. Otaknya lebih jalan dibanding saya. Dia bilang gini, Jack kayak gini terus nggak bisa kaya. Kita jadi importir aja. Wah gue nggak ngerti, tenang bapak gue importir. Di momen itu saya makin memvalidasi diri saya bahwa adalah saya pedagang. Nah akhirnya singkat cerita, sering berjalan waktu, usaha berjalan dengan baik. Sampai pada akhirnya nggak ada yang pernah tahu namanya pandemi datang di tahun 2020. Teman saya, 2 orang itu modalnya kuatnya luar biasa. Saya modal cuma dari satu-satunya yang 4 tahun saya bangun. Kalau dia, papanya juga. Saya di Jakarta Utara tinggal di Sunter, teman-teman. Teman saya itu, papanya di Sunter itu bisa tergolong tajir lah ya. Oke lah di Sunter itu ada nama gitu. Akhirnya saya cuma bilang kayak, wah gak bisa nih gini terus nih gitu. Akhirnya saya nambah usaha. 2021 saya putar otak, papa saya itu menghidupi saya lewat ilmunya dia bisa bikin kayak bangunan gitu-gitu loh. Saya cuma bilang, Pak, ajarin gue dong bikin alat-alat gym. Orang cuman kotak doang, bikin bench press cuman barang mati gitu loh. Kecuali yang mesin-mesin gitu itu agak susah gitu. Bikin. Saya tidak nyerah, survive-nya saya cukup kuat kalau ngadepin kayak gituan. Jadi saya bilang, ya udah dah, kayak saya coba untuk kreasi yang baru gitu. Tapi apa daya, konvensional nggak semudah itu. Perlu ada yang namanya modal, perlu ada yang namanya apa ya perlu modal sih sebenarnya gitu loh. Karena kita nggak bisa jual cuman ngomongan dari ngomongan, perlu branding dan perlu yang lain-lain. Sampai akhirnya ini momen sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di Instagram itu atau di YouTube namanya Alvin Artanto. Jadi ini momen dimana pas lagi di 2021 saya ngobrol, boy, gua utang sama bank dan lain-lain gue udah nggak bisa bayar. Boleh gak gue pinjam duit dulu dan gini-gini, pinjam duit dia dulu dah. Singkat cerita pokoknya ngobrol, saya inget banget ini kayak udah kuliah 24 SKS lah. Benar-benar kayak lagi kuliah panjang banget. Sampai akhirnya ngobrol, ini unik banget ceritanya di sini. Dan akhirnya dia tuh ada bilang, Ton kalau lu mau bisnis lagi, lu mau gak mau gadein sesuatu. Nah dia punya rumah banyak, saya gak punya rumah umur segitu. Cuman punya uang doang secara cash. Dan itu udah goyang banget. Harus bayar ini, bayar itu, dan lain-lain. Singkat cerita, dia cuma bilang, ada 2 pilihan untuk lu jalanin hidup dan lu jadi kaya. Dia ngomong, saya izin percepat gak apa-apa ya teman-teman ya.
Jadi dia bilang ini, yang pertama lu jadi dokter, karena jadi dokter tuh enak. Ketika ada pasien masuk, nggak pakai waktu. Lu mau konsultasi lama, harganya sama. Mau konsultasi bentar, harganya juga sama. Tapi masalahnya sadar diri, kita udah nggak bisa jadi dokter lagi. Sebenarnya tanpa dia nyuruh saya sadar diri, saya lebih sadar duluan nih sama isi kepala saya ya. Ini udah mulai serius nih, nggak apa-apa ya. Nih saya cukup emosional pas lagi di momen ini memang. Akhirnya dia bilang, yang kedua lu jadi PT di gym. Di momen itu saya cuma bilang, Bre, selama ini gue tidak pernah ngambil uang dari yang namanya PT gym. Karena gue sesuka itu sama latihan. Oh itu passion. Jangan sampai passion diambil secara jadi kerjaan, dia bilang. Ya udah itu di-cut juga. Singkat cerita dia cuma bilang, gini deh, lu kan pernah jadi sales. Lu pernah jadi sales. Lu jadi sales lagi aja, dia bilang. Ini teman saya ini umurnya seumuran saya, tapi bisnisnya luar biasa banget teman-teman. Kemarin bukan lagi mau ngebanggain, kemarin saya ketemu dia, sebulan kurang lebih udah 700 dengan bisnis konvensional dia, 700 juta. Memang dia segeru dan sepinter itu. Nah, di momen-momen ini saya tuh cuma ngobrol, kasih gue input dong, jujur, gue mentok banget uang gue lagi habis. Dan dia cuma ngomong ini, ada tiga, jadi sales itu nggak bisa jadi sales sembarang. Kalau lu jadi sales di Gelodok, nawarin, dapat komisi, udah gitu doang. Yang perlu lo tahu adalah sales itu harus ada yang namanya jenjang karir. Pasti udah kebayang jawabannya apa. Jawabannya bukan asuransi. Yang dia sebut di kertas ini, dia tulis. Yang pertama adalah properti. Nah, akhirnya saya bilang, oke deh, saya cobain properti. Waktu itu saya nanya sama teman saya, ajarin gue dong cara jualan properti gimana. Uniknya, teman saya malah ngomong gini, simpel lagi nih ilustrasinya. Jadi saya nyamperin Yosua nih. Yos, ajarin gue dong caranya. Ternyata Yosua tahu kalau saya kenal sama Ko Aristo yang modalnya kuat banget. Yosua bilang, kenalin gue dong sama orang itu. Buat apa? Udah lu dengerin dulu aja. Saya ketemuin, ternyata dia cuma bilang, jadi gue punya offering nih, mau minjem uang 14 miliar secara modal. Mau bikin developer kecil-kecilan. Nanti cuannya kita bisa bagi. Di momen itu, udah nih mereka bubar nih. Belum ada dealing, belum ada apa. Saya yang batalin duluan teman-teman. Saya nggak pernah pegang uang segitu dan saya nggak mau ngambil resiko. Saya cuma bilang, Yos, jangan ketemu dia lagi. Bocuan, bocengli, orangnya bocengli. Nggak adil gitu, nggak fair. Terus saya samperin, kok jangan ketemu dia lagi, gue baru kenal. Saya yang batalin sepihak, karena saya setakut itu. Saya pikir kalau jadi sales kan nggak ada modal, setuju ya? Kenapa sih tiba-tiba jadi beginian gitu? Saya cut. Yang di kedua akhirnya dia tulis. Jadi ini sebenarnya ketika tulis saya eksekusi gitu. Nah akhirnya di kedua ini dia tulis ada satu namanya industri otomotif. Jadi sales mobil aja. Akhirnya saya tanya nih sama teman saya, lu jualan mobil sebulan bisa berapa bersih? Dia jawab 22 juta sampai 25 deh kata dia. Wah lumayan ya, iya tapi gue ngantongin 10 juta. Terus duit lu kemana sisanya? Buat AdSense di Instagram. Saya cuma mikir, kalau emang pakai AdSense kenapa gue jual mobil, kenapa nggak gue jual suplemen lagi? Yang gue ngerti dengan marketnya, setuju? Iya dong, ngapain juga gitu. Tapi ada yang ketiga, sales tentang jenjang karir. Teman-teman tahu gak yang ditulis sama dia apa? No, yang dia tulis sama dia adalah Prudential. Dia nggak bilang asuransi. Dia pebisnis konvensional di luar sana. Teman-teman boleh cek Instagramnya. Dan dia agent ternyata. And I'm asking sama bro, kenapa lo mau jalanin agent? Dia cuman gini, gue di UK, industri asuransi itu bukan industri ecek-ecek atau murahan. Dari yang gue sebut tiga tadi, ini industri yang paling terbesar. Karena gue agent juga. Oh lu selama ini agent gitu. Terus di agent di Miracle ya, anak Eko Johan Wong gitu lah. Nah akhirnya pas lagi di momen itu saya cuma mikir, wah emang iya ya, maksudnya kayak lu agent. Terus saya tanya kenapa? Jack, bagi dia gini, dia cuma, Jack, lu kasih gua kotoran sapi pun, kalau itu bisa jadi duit gua pasti duitin. Uniknya ini bukan kotoran sapi, dan ini kita nggak nipu loh. Di momen itu skeptis saya pecah tentang insurance. Dari yang dulunya buruk, akhirnya saya mau ngegerakin hati saya untuk saya coba. Nah, apakah saya langsung join? Jawabannya enggak. Akhirnya saya tanya lagi, tapi gue nggak yakin. Dia cuma ngomong satu hal. Dia bilang ini, lo lihat dong. Jadi ini saya tarik mundur ya. 2017 ketika saya pulang dari Jawa itu, saya tuh diajakin bisnis asuransi sama mereka berdua. Ini Daniel dan ini Herman. Ini direct saya yang Herman. Nah ini teman lama saya tuh di gym.
Dia ngajakin, 2017 saya nggak mau dan saya milih konvensional. 2021, Alvin yang tadi cuma ngomong, tuh lu lihat dua temen lu, hidupnya baik-baik aja. Kalau emang industri ini jelek, mereka nggak akan terusin. Di momen itu saya mulai sadar, gila ya, kok ada loh orang sukses dari dunia asuransi? Karena bagi saya uang miliar itu didapat cuma dari konvensional. Nggak ada orang bisa dapetin miliaran dari asuransi. Skeptis banget dulu saya seperti itu. Di momen itu saya kira saya sadar. Teman saya yang Alvin tadi cuma bilang, lu lihat dua teman lu yang ini. Nah teman-teman bisa ngeliat nih ada 3 anjing satu orang tuh ya. Dan sebelum saya cerita, saya pengen kasih kredit buat mereka karena kita bertiga dulu pedagang. Jadi mereka dulu punya usaha laundry. Arista tahu mereka ya. Jadi ketika saya akhirnya nelfon mereka, saya ngobrol sama mereka. Ternyata saya mau join bukan karena uangnya, tapi saya ngeliat perubahan hidup mereka. Yang dulunya ngomongnya kasar, semua kata-kata binatang keluar per sekian detik, hari ini mereka tidak lagi. Terus saya cuma bilang, apakah ini pencitraan ya? Tapi ternyata pas lagi ngobrol berhari-hari, mereka punya ketenangan dan kesabaran ngadepin saya. Di momen itu saya bilang, ajarin gue ya, ajak gue di bisnis itu, temenin gue. Dan mereka bilang, gue yang bantu. Akhirnya saya join. Boleh tepuk tangan buat yang ini aja nih, yang ini. Yang ono nggak usah. Nah, dan boleh tepuk tangan buat Prudential dan teman-teman semuanya. Jujur, saya join itu tadi saya cerita, saya join itu di 2022. Kalau teman-teman ada yang tahu Deddy Corbuzier, dulu ada satu keponakan namanya Agus, tahu? Ini kerekam nggak apa-apa dah. Jadi dia tuh ngajakin saya ke Allianz di momen itu. Akhirnya saya bilang, ya udah saya cobain tapi nggak jalan. Nah, akhirnya saya di 2022 sebenarnya saya nyamperin dua Rottweiler tadi tuh. Nah, jadi saya nyamperin, saya cuman bilang, ya udah deh, gue daftarin sama lu aja dah. Gue jalannya bareng lu aja deh. Ternyata kena terminasi. Jadi sebulan saya jualan pakai nama papa saya. At the end akhirnya ya udahlah, ganti tahun, saya akhirnya mulai sendiri di 2023 Prudential. Oke. Nah, ini yang saya mau cerita sebenarnya. Teman-teman tahu ya, kalau kita diajak ke sini kan sebenarnya kita tuh diajak yang namanya pasti nggak jauh-jauh dari nama selling. Setuju? Pasti akan nemuin yang namanya penolakan. Setuju? Enggak. Di sini cuma penundaan. Penolakan ada di yang tempat lama saya. Saya cerita, ingat teman-teman tadi saya pernah kerja di namanya sales laptop, setuju ya? Ini saya cerita dan cukup, saya happy dengan diri saya yang sekarang sebenarnya. Karena cerita, saya pernah ngelewatin masa-masa itu. Jadi dulu, saya tuh jualan satu satu brand, akhirnya saya bisa jualan, tapi karena brandnya sudah laku, nih brand yang ini. Nah, itu udah laku. Tapi ternyata ada satu merek lagi nih. Terus engkonya ngomong gini, Ton lu kan bisa jualan. Coba nih produk yang baru ini lu jualin. Nanti komisi 50-nya gue bisa tambahin. Intinya kayak gitulah. Terus saya bilang, kok kalau cuman ngarepin walk-in gak bakal bisa. Boleh gak kirim gue keluar kota? Akhirnya dikirim dah keluar kota. Teman-teman saya waktu itu mainnya di area Sumatera. Nah, jadi ada satu nih pelanggan nih. Ceritanya ya Niko Aristo lah ya. Oh sorry, ini yang kedua. Yang pertama dulu aja. Jadi saya tuh ada pelanggan ya umurnya gak jauh dari saya lah. Lebih tua berapa tahun gitu. Singkat cerita, dia tuh pesan barang totalnya 80 juta. Sorry, 80 juta. Barangnya akhirnya dikirim nih dari Jakarta. Udah dikirim dari Jakarta, barangnya udah ready teman-teman, itu di Medan. Tiba-tiba, saya kan pede banget itu, masuk nih ke ruangan, ke tokonya dia. Kokonya lagi nggak ada, sama sekali nggak ada kokonya. Tiba-tiba yang jaga mamanya si Koko. Udah ai-ai gitu lah. Terus gue bilang gini, ini lucu sih. Ih, Tony ngai ya, mau nganterin barang, barangnya udah nyampe. Teman-teman tahu gak apa yang terjadi? Enci-enci ngomong gini, keluar lu, kurang ngajar lu ya. Pokoknya saya dimarahin, dimaki-maki sampai ditarik-tarik baju saya sampai keluar. Tarik-tarik. Pas saya kayak keluar, salah satu karya, salah satu karyawannya cuma bilang, bang, sini bang, sini bang. Lu ngapain tadi? Gue bilang, ih barangnya udah nyampe. Nggak mau dia dipanggil ii. Dipanggil Cici aja nggak mau, maunya dipanggil Cece. Tanya dong, umurnya berapa ya? 58.
Di momen itu, gue sadar banget teman-teman. Saya sadar banget. Ngomongin Prudential tuh nggak ada ngomongin penolakan. Di momen itu pertanyaannya, ada gak yang nawarin asuransi ditolak sampai diusir kayak gitu? Boleh angkat tangan? Perbandingannya, jualan produk lain sekeras itu. Sesampah itu dulu di luar situ teman-teman. Parah banget. Diusir sama mati-matian. Saya cuma bilang, kok sama orang Jakarta, kok barangnya nggak di-approve. Suruh balikin. Pas lagi saya ceritain itu bosnya juga ketawa di telepon. Ya lu ada-ada aja. Ya gue kagak tahu. Orang gue panggil, ih barangnya udah nyampe ih. Nanti gampang, tinggal tempo aja. Kurang ajar lu. Wah, saya diusir mati-matian teman-teman. Kayaknya ya. Tuh, itu salah satu pengalaman yang saya rasakan. Gila ya, di Prudensial. Ketika saya nelpon orang untuk bikin janji. Semuanya terima saya loh. Paling mentok makannya di Sotomi atau Sotomi Bogor, panas dikit. Tapi dia nggak nolak kayak gitu loh. Makanya saya bilang, bener kata leader saya. Gue percaya leader-leader di sini juga ngomong sama kita. Di sini tuh nggak ada penolakan, paling cuma penundaan. Cerita yang tadi 7 kali itu nggak ditolak loh. Akhirnya closing kok. Gitu. Tadi siapa itu? Boleh tepuk tangan dong. Itu yang pertama. Mau cerita yang kedua gak? Nah ini yang kedua nih. Kedua nih di Jambi apa Palembang saya lupa. Eh ini sama gitu. Mau nagih. Dateng nih. Jadi kokonya tuh ada ruangan kecil gitu lah. Buka geser gitu kan kongkok banget ya. Nah, kok biasa kok apa kabar. Dia udah begini nih. Begini. Dia buka kacamata. Semua kata kasar maki-maki saya. Nggak jelas. Ini benar-benar emang selama ini dipanggil kok gitu. Kok siapa yang namanya saya lupa gitu. Pas lagi dia bilang, saya diusir teman-teman. Diusir benar-benar diusir sampai lu nggak usah datang ya. Sampai kayak bawa sapu gitu. Kayak maling mau dikejar gitu loh. Kayak pengamen lah. Sorenya saya balik lagi. Jadi selama ini saya tuh datang sore teman-teman. Nggak pernah siang. Di momen itu saya nyampe siang. Sore. Ngelihat saya pede setuju ya hari ini ya. Di momen itu saya begini nih. Wah masuk ya. Ini botas nih. Dulu kan tas katalog gitu. Terus pas lagi mikir. Dulu saya masih ngerokok. Jadi kayak ngerokok dulu. Pas lagi ngeliat. Dianya keluar. Tahu gak dia ngapain? Wih. Ton. Tumben lu. Sini. Ayo masuk. Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran dia. Di momen itu saya jadi orang berani. Saya cuma bilang ini. Sorry nih kok. Tadi lu kan lu marahin gua kok. Gua mah gak pernah marah sama orang. Masuk masuk. Ayo masuk. Tapi teman-teman. Ya. Saya nggak ngerti dia bipolar apa enggak. Jujur. Tapi di momen 2 momen yang tadi saya cerita, itu saya nangis loh. Rapuh banget. Anak 18 tahun jadi sales ditolak mentah-mentah kayak gitu. Balik, nggak ada mentor, nggak ada leader. Mau cerita ke siapa? Cerita ke mbak bapak gue, makin digoblok-goblokin gue. Mau aja lo kerja begituan. Saya jujur, saya nangis banget di situ. Bener-bener netes air mata yang kesegukan-segukan. Mental saya dia dilatih di situ. Tapi di momen itu, makanya saya bilang saya bangga sama diri saya. Kalau hari ini, lu gue tawarin asuransi, lo nggak mau. Jangan harap lu dapat agent sebagus gua. Jangan-jangan. Thank you teman-teman. Jangan harap orang-orang di luar sana dapat agent sebagus anak-anak legacy. Sesimpel itu. Karena bagi saya gini, lu nggak beli laptop gue, lu bisa beli sama sales lain kan. Kalau lu nggak beli laptop, lu bisa pakai PC. Hari ini lu nggak beli asuransi, siapa yang mau asuransi diri lu? Terus dia bilang, gue mau sama sebelah, repricing bro. Sama repricing takut mereka. Jujur saya mau cerita, repricing saya 99% beres. Cuman 1% adalah pindah ke tradisional. Beres semuanya. Saya diajarin di Prudential kita nggak boleh lemah, jelasin apa adanya. Nggak pakai black campaign, setuju? Sebelah mah. Kesian nih lagi nggak bisa training, palanya pusing soalnya. Ya, biarin aja. Itu ngomongin comparison, itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, teman-teman. Ketika saya dagang bakmi, saya kira berhenti. Saya belum ceritakan berhentinya karena apa. Nah, saya lagi jagang, usaha saya laku. Sehari 80 mangkok, nggak gede-gede banget. Tiba-tiba saya ditegur sama yang punya tempat. Jualan jangan pakai daging busuk, Ton. Serius. Jualan jangan pakai daging busuk. Tahu dari mana? Pokoknya intinya berantem, saya persingkat aja, berantem. 2 kali saya ditegur dan akhirnya saya ngangkat kaki dari situ. Teman-teman tahu, 2 hari kemudian yang punya tempat dagang bakmi. Dan bakminya nggak pakai daging babi jadi nggak enak.
Oh, di luar sana sekeras itu teman-teman. Saya dulu sampai kepikiran, kayaknya gue perlu tusuk orang, biarin gue nggak ditusuk. Serius. Tony yang sekarang bukan Tony yang dulu nih. Saya sekejam itu. Di bisnis saya yang berikutnya, saya bisa jadi, nanti saya ceritain dan saya jadi orang yang kejam. Di momen itu saya cuma mikir, gila ya, hari ini gue di Prudent, ada orang closing, gue happy loh. Closingan dia bukan dari market gue kok. Gue closing, orang lain tepuk tangan. Yang gue closingin bukan dari market lo orang kok. Mau tusuk-tusukannya dari mana? Ini industri yang paling bantu-membantu. Makanya kemarin pas lagi diundang ke sini, kayak Ko Andre bilang, Ton, thank you, thank you. Menurut gue yang harusnya lebih thank you sama leader-leader yang lama. Karena gue dulu juga duduk sebagai agent dan gue dengerin dari mereka tanpa mereka dibayar. Hari ini ketika gue juga diajak, gue kayak pengen balikin itu semua ke orang-orang yang baru hadir. Dulu gue gak bisa ngomong selembut ini. Bagi gue, kalau gue gak tusuk duluan, gue yang ditusuk. Hari ini, gue cuma pengen bilang, teman-teman jualan sebanyak-banyaknya, rekrut sebanyak-banyaknya, biarin semua orang jadi agent lu orang. Dan gue tidak takut kehilangan market gue. Kalau di luar, teman-teman pasti bisa jawab sendiri. Sekasar itu, sejahat itu kita. Antara kita gak dijahatin, kita yang harus jahat. Masalahnya kalau kita jahat, kita menang. Value-nya sesuai gak? Belum tentu sesuai. Setuju ya? Yang ketiga, teman-teman tahu tadi gue masih suplemen? Oke, nggak apa-apa deh. Jadi dulu ada satu brand laku banget di Indonesia, sampai hari ini laku. Temen gue cuma bilang, kalau misalnya kita masih ngambil, kita kalah nih. Kita samperin distributornya, kita yang pegang yuk. Jadi semua orang saingan kita nanti ngambil sama kita. Bagi gue fair karena punya modalnya. Tapi ada beberapa orang ketika barangnya udah di-keep, orang-orang yang minta yang kita nggak suka kita nggak kasih. Matiin rezeki orang nggak? Hari ini di Prudential, apa yang lo butuh? Ada trainer di depan yang ngelatih, sharing, semuanya dibukain tanpa ditutup-tutupin. Hari ini lu semua orang nanya leader lu nanya sama Ko Andre misalnya, kok gimana cara jualan, gimana cara rekrut, lu tanya, nggak mungkin dia nggak kasih tahu. Gue percaya segitunya di industri kita sekarang. Bisnisnya sangat berbeda teman-teman. Dulu gue di Prudential di suplemen punya karyawan ngambil satu mass gainer satu doang, nggak rugi sih, cuman gue bete banget gitu loh. Sampai akhirnya gue merasa gila ya, barang-barang kalau nggak dicolong atau nggak yang kedua, jadi mati barang yang nggak kejual. Di Prudential ada gak yang disuruh stok polis? Boleh angkat tangan? Gue tadi ada yang closing PSP, congrats, keren banget. Karena kemarin orang pusat datang ke agensi gue, dia cuma bilang, ini ada limitnya ya nanti ya. Totalnya diperpanjang. Nggak ada dead stock, masih bisa dijual, nggak mikirin. Hari ini, kalau di luar ada dead stock di sini, kalau kayak si Cici tadi, gue prospek. Oh Cece, oh sorry Ceh, sorry Ceh, sorry Ceh. Gue habis ya, sorry. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf Ceh. Ya, izin lanjut teman-teman. Jadi intinya kalau tadi misalnya kalau dia tidak jadi closing, ruginya apa? Kalau di sono nggak jual, barangnya kalau nggak dicolong karyawan, dia hilang, digigit tikus tuh. Apalagi yang saset-saset BCAA gitu-gitu produk-produk kecil, digigit tikus sering loh. Ini tambahan deh, sebenarnya nggak masuk di agenda. Teman-teman tahu BPOM? Gua nggak peduli hari ini siapa mereka orangnya. Gue benci banget sama mereka. Serius nih, nggak penting ada mereka itu. Serius nih. Gua import barang setiap hari didatengin. Didatengin. Pak, ini kan barang dari Brenono. Distributor samperin aja distributor jangan kita. Mereka cuma ngambil satu, ditaruh, tendang pakai kaki. Tuh, kok gue bisa kame-kameha, gue kame-kameha tuh. Ya, tapi ya udahlah, gue udah mau marah juga udah nggak bisa. Udah enak banget di Prudential soalnya ya. Tapi hari ini gue pengen bilang Prudential lu nggak perlu stok polis, lu nggak perlu pakai modal. Ada sih modal lah, cuman kasih KTP. Itu pun dikerjain sama leader deh. Kalau gue, aduh, ini bisnis udah paling enak banget. Gue bilang sama leader gue, man, gue bosan banget di Prudential. Kenapa? Gue prospek segitiga asuransi.
Orang ya kalau nggak nanya kritis apa jiwa apa, gue enak jelasin man. Antara mereka beli nggak beli, tapi closing nggak tahu. Closing sih, tapi sumpah gue orangnya bukan yang demen rutinitas. Jadi kalau seandainya ngomongin itu lagi kayak BOP, tuh gue bete banget teman-teman. Sampai hari ini, serius. Jadi gue kadang suka pakai caranya gue sendiri. Kalau gagal baru nanti masuk ke situnya. Gue bete banget ngomongin. Nih kita tuh tinggal ngejar nanti promosi A, B gini-gini. Itu bosen banget gue. Enak banget. Serius. Tapi hari ini gue bertahan bukan karena itunya. Tapi banyak hal yang bisa gue pelajarin juga di Prudential. So teman-teman harus happy banget. Di luar nggak ada mentor. Di sini ada yang namanya agency, ada yang namanya community, ada yang leader. Boleh gak tepuk tangan buat Ko Andre dan leader-leader lo orang. Gue se-happy itu kemarin ngomong, Ton thank you udah mau datang. No, gue yang thank you udah diizinin. Gue happy banget bisa kayak gini. Bisa kenal sama kalian teman-teman. Bisa ngelawak depan kalian. Gue bisa ngasih sesuatu lah. Walaupun mungkin nggak guna juga, tapi nggak apa-apa. Ya seneng aja gitu ya. Oke, ngelihat tadi teman-teman, udah kepencet. Tapi nggak apa-apa. Ngelihat tadi, dulu gue pernah sales, pernah ditolak. Kuat banget ditolak. Jalanin perusahaan menurut teman-teman gampang nggak? Gue ngerti jualan. Semua ini nggak berjalan dengan baik cuman karena ada sifat orang miskin. Ini sifat nggak bakal dimiliki sama orang kaya manapun. Lo tanya 9 naga dia nggak akan pernah mikir kayak ginian. Serius. Ada 2 sifat yang dipelihara sama orang miskin sampai kapanpun. Jadinya ini. Gue pedagang nih. Jalanin sampai gue cuman ngomong sama leader gue. Gue malu banget man. Minder banget dan gue gengsi banget. Tapi leader gue hebat. Nah ini yang gue bilang, leader itu gak akan bikin celaka kita. Dia cuma bilang, keep doing it aja. Keep doing it, sampai akhirnya Tuhan kasih berkatnya, gue promosi jadi AAD. Oke, oh sorry, ini yang AAD dulu. Dulu masih AAD namanya. Dulu ketika promosi, gue tidak melihat Prudential adalah bisnis. Tapi yang gue lihat Prudential adalah pekerjaan. Sampai di mana, gue kan orang random. Saya orang random nih teman-teman. Secetek ini pemikiran saya ngelihat, saya posting. Temen saya cuman bilang gini loh yang gak ngerti. Ini the power of branding ya. Gila Ton di layar, nama lu paling pertama nomor 1. Itu jadi kebahagiaan buat saya, trigger buat saya. Makanya untungnya di luar minder dan gengsi, saya masih melakukannya. Karena saya merasa API itu bukan dari motivasi teman-teman. Bagi saya bullshit lah, badan capek. Dulu saya lagi di suplemen, jam 2 subuh ditelepon. Barang lo masuk, samperin Gi, nego. Kalau nggak keluar. Ke pelabuhan nggak? Di Prudential, di reschedule. Carilah penggantinya gitu loh. Bisnis bos. Sampai akhirnya saya menyadari di tahun kedua akhirnya promosi jadi agency builder. Thank you teman-teman. Nah, harapan saya posting, teman saya komen lagi. Tapi enggak karena dia jadi nasabah saya ya. Di postingan ini nggak ada yang komen. Nggak ada yang komen karena cuma 2 doang ya. Dalam arti kayak ya udah deh, ini anak connect juga. Jadi saya pikir kayak oke, kayak di Prudential gue nggak boleh setengah-setengah. Ini bisnis nih ya, mohon maaf. Company udah nomor 1. Agensinya udah bagus. Legacy bagus loh. Keren banget rame begini. Lo bayangin di luar banyak orang bokang cok lagi ngapa-ngapain. Kita lagi training loh. Leader lo orang juga bagus. Kita jadi bagus juga jadi nomor 1. Ngapain jadi nomor lain? Iya dong, di momen itu gue cuma pikir, oke, gue harus jadi nomor 1. Nggak perlu menang, tapi harus jadi nomor 1 buat versi diri gue sendiri. Sampai akhirnya, puji Tuhan, tahun ini gue berhasil menjadi senior agency builder. Happy banget. Saya sama teman saya orangnya cukup cuek-cuekan. Dia melankolis yang akut banget, yang cuek sama orang. Saya sanguinis banget yang bodoh amat, ngapain sih. Kadang kalau lagi momen di connect, samper-samperin, saling nangis. Saya ikut nangis sebenarnya karena saya nggak enak sama leader saya aja. Jujur, saya nangis ditolak yang gitu doang. Semenjak momen itu saya jarang banget untuk nangis teman-teman. Karena menurut saya
Saya bukan nggak punya hati, tapi memang nangis itu bukan nggak gampang lah. Dia pas lagi merit juga lagi berjanji. Saya mah ketawa-tawa dari belakang. Kok teman gue cengeng banget ya. Saya nggak tahu nih kalau nanti saya nikah saya nangis apa enggak ya. Jomblo aja ngomong nikah lo Ton. Cari dulu. Oke. Nah ini akhirnya saya senior agency builder. Akhirnya ternyata dulu saya ngejar banget. Harus ini nih, harus ini nih. Karena udah oke. Ternyata saya belajar. Ternyata Prudential juga nggak ada finish line ya teman-teman. Visi saya nggak cuma sampai SAB. Saya pengen lebih. Saya juga pengen nih kayak Ko Andre punya agensi. Lo tanya sama Ko Andre juga mau setiap dari kita, setiap dari lo orang juga punya agensi lagi nantinya. Lo tanya sama Ko Andre, nggak bakal yang ditutup-tutupin. Potong kuping gua. Serius, gua kalau lagi serius-serius nih, ajak dong seriusnya, jangan bercanda mulu. Ya, akhirnya puji Tuhan gue jadi SAB. Teman-teman SAB memang statusnya doang. Tapi akhirnya perjalanannya Tuhan kasih ngelihat banyak perjalanan lagi depan mata gue. That's why hari ini gue bilang ternyata nggak ada finish line ya. Sampai memang nanti jantung gue berhenti, nadi gue udah nggak bisa detak lagi, dan gue mati, itu baru finish. Teman-teman, gue pengen sharing. Gue bukan kayak si Cece tadi bisa jualan gede, no. Case terbesar gue cuma 121 juta satu case, itu doang. Nggak ada yang dibangga-banggain. Gue benar-benar nggak ngerti ketika gue zaman agent tadi sharing di kelas leader, dan ini boleh ya agent share. Gue nggak ngeliat Prudential sebagai bisnis. Yang gue lihat di sini cuma pekerjaan. Ketika di momen kedua, di momen AAD, gue jadi melihat, gila ya, ini bisnis. Ada orang-orang yang cuman bilang ke gue, Ton, thank you ya, gue jadi bisa jalan-jalan. Gue jadi punya visi sendiri dalam hidup gue. Gue lahir bukan dari keluarga berada, sekolah-sekolah yang tadi boleh dicek, bukan dari orang-orang yang berada. Tapi hari ini ada beberapa orang bisa ngerasain keluar negeri lewat seorang Tony. Jadi hari ini gue punya visi ya teman-teman. Jadi setiap agensi pasti punya culture-nya. Kalau di Connect sendiri, ada setiap agent baru datang, terus pecah telur secara API dan cash, dia jadi namanya Rising Star. Tony Wennington, selama agent, nggak ada prestasi apapun. Cash gedenya cuma didapat itu waktu itu di akhir tahun. Nggak bisa jadi top agent juga karena kalah sama agent lain. Karena akhir tahun, ada yang lagi ngejar gila-gilaan, cash mereka lebih gede. Tapi akhirnya gue berjanji sama diri gue. Setiap orang yang ngajak, mereka harus ngerasain nama Rising Star. Karena Rising Star tidak bisa diulang 2 kali di Connect. Pecah telur, dia closing nih cuma 1. Udah bulan depan ya, kalau dia gede udah gak bisa Rising Star. Karena pecah telurnya udah di sebelumnya. Dan akhirnya gue bilang, setiap orang yang join sama gue, mereka harus ngerasain Rising Star. Dan akhirnya, ini tim gue namanya Sylvia, udah AB yang tadi, yang ini AHB, yang ini masih agent, yang ini juga masih agent. Jadi mereka akhirnya ngerasain namanya Rising Star. Mereka foto pakai piala, guanya emang gak ada. Tapi apakah gue sedih? Nggak. Gue happy banget ngeliat mereka naik panggung. Thank you. That's why ini yang pengen gue bilang. Sebenarnya hari ini gue perwakilan leader-leader lo orang. Teman-teman, siapa yang masih agent boleh angkat tangan. Hari ini lo orang disuruh promosi bukan untuk disuruh capek di lapangan. Kita mengizinkan lo orang capek biar lo mengerti esensi bisnisnya. Kalau leader lo jahat, lo nggak dinaikin. Komisi lebih gede off riding. Mohon maaf nih gue cerita, tapi leader lo tuh besar hati, udah nikmatin berkatnya. That's why dia cuma bilang, lo naik deh. Off riding juga lebih kecil. Tapi hari ini leader lo orang tuh baik untuk bilang, yuk naik yuk, lo rasain berkatnya. Sama seperti leader gua ngomong ke gua, Ton, gue sih makin kecil loh dapetnya. Tapi lo harus ngerasain nikmatnya. Jadi boleh gak kalau sebelah ada leadernya, tampar, thank you ya, gitu, boleh. Semangat ya, harus promosi ya. Teman-teman, orang selalu ngeliat, gila ya si Tony sekolah blow on, sekolah begini-gini. Tapi ya keren kan. Jadi mungkin orang selalu bilang, gila ya si Tony itu sekolah aja enggak tapi ada di Prudential dan lain-lain. Terus bisa naikin orang lagi. No, gue gak sendirian. Ada 1 orang leader gue yang bantu gue 0 sampai sekarang. Boleh tepuk tangan buat leader gue. Leader gue tidak pernah memposisikan dirinya sebagai leader. Sebagai orang yang lebih dulu dia AB duluan, enggak. Dari awal dia cuma memposisikan diri, gue teman lo, yuk kita bisnis bareng. Kalau gue hari ini gede, lo juga harus lebih gede dari gue.
Diajarin 0 sampai 100, A sampai Z, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, semuanya diajarin. Teman-teman, dulu gue cuma jago ngomong tapi gue nggak bisa merangkai seperti ini. Tapi lewat Prudential, lewat dia gue diajarin. Dan akhirnya bisa jadi Tony yang sekarang. Gue lagi punya harapan juga 2-3 tahun lagi mungkin bahasa gue lebih gampang untuk dicerna sama teman-teman juga. Ya semoga bisa diundang lagi ya. Nah ini akhirnya gue bisa jalan-jalan sama mereka. Dia cuma bilang happy banget gue lihat lo promosi. Di momen itu gue cuma bilang ya namanya temen ya. Ah bullshit lah gitu kan. Ya udah. Tapi akhirnya ketika gue promosiin orang dan gue tahu apa yang dia rasakan. Gue percaya sama gue. Lu percaya sama gue. Leader lu juga mati-matian untuk promosiin lu. Lu cukup angkat tangan buat dia tarik. Kalau dia narik, tangannya lo ngangkat, mau ngangkat apaan? Enggak, leader lo tuh baik. Please, dengerin, nurutin aja. Nggak nyaman tapi dengerin. Udah pasti, namanya juga bisnis. Dibanding di luar lo, dimaki-maki sama orang mau. Udah paling enak di sini teman-teman, diajarin. Oke? Nah, ini proses ketika gue pertama kali AAD. Saya pertama kali AAD di tahun 2024. Basecamp si Kokris ini, si gendut. Dia bikin basecamp segede ini, industrial juga kayak gini, enak banget suasananya di sini ya. Tiba-tiba kalau di connect itu semua founder itu tuh disuruh foto di depan. Ada salah satu founder bukan leader gue, nyuruh gue berdiri di depan, nyuruh gue duduk foto di depan. Ketika gue bikin materi ini, gue cuma ngeliat visi gue, kayaknya gue punya visi baru deh. Kayaknya gue nggak sekedar jadi SAB, tapi kayak gue juga perlu jadi founder. Untuk gue punya komunitas sama kayak mereka. Gue nggak tahu kalau gue yang ngomong jadi kesannya visi atau banyak maunya, tapi itu isi hati gue teman-teman. Karena gue punya visi kemarin, oh ya, kayak kemarin gue baru rekrut satu orang tiba-tiba jadi top rising star. Ketemu sama si Chris, si gendut, dia cuma bilang gini, wih, semua anak tongkrongan UBM lu pindahin ke sini ya. Di momen itu kena lo buat gue. Oke, gue punya visi, semua yang teman-teman gue kuliah, kaya atau miskin, yang punya kerjaan atau enggak, gue tarik. Gue pengen tarik. Lo kerja di BCA, income lo kalah sama AB bro. Jauh, percaya sama gue. Jauh, gue lagi gak ngomong sombong. Tapi masalahnya, gue bodoh secara pendidikan, tapi mata gue gak buta ngeliat opportunity. Gue cuma ngeliat mana yang kendaraan gue bisa lebih cepet untuk orang bodoh kayak gue. Apalagi mereka yang pinter. Teman-teman pulang dari sini, udah rekrut aja, ditolak udah makanan kita kok. Nanti ketika kita punya banyak pengalaman ya, kita bisa duplikasi buat tim-tim kita. It's okay, it's okay. Ditolak udah it's okay. Serius, lu gak akan pernah dijambak, lu gak akan pernah diusir. Ya, ini dulu di suplemen, toko suplemen gue nomor 1 di Jakarta, nomor 2 di Indonesia. Namanya Suplemen Factory dulu. Enak banget nyari duit. Teman-teman tahu gue extrovert, gue butuh banget yang namanya teman. Gue lahir dari keluarga yang circle sama, mereka yang gak punya uang. Bukan lagi bertakabur, tapi gue mengalami kesepian. Sepi banget hidup gue. 2 partner gue introvert, bagi dia, gue gak jalan-jalan sama lu gak apa-apa. Gue punya istri, gue punya anak, gue gak punya teman. Sama sekali gak punya teman. Kalau gue mau ngajak orang, gue bayarin. Bukan gue bayarin orang. Tapi hari ini, gue punya keinginan yang sama. Lihat Prudential, gue bisa ajak teman-teman gue ke luar negeri. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, kayak kemarin. Ini tim gue yang Sylvia. Jadi, ini teman kampus gue. Kemarin tuh kita semua dapat dari Connect jalan-jalan ke Vietnam. Ketika duduk di perahu ini, mereka tuh happy banget. Dan gue ditegur sama mereka. Lu kayak gak happy, Ton? Gue ngantuk, gue bilang gitu kan. Tapi di momen itu ketika bilang senyum kali gitu, gue langsung ngerasa, emang kenapa? Gue bilang, kita aja happy bisa jalan-jalan. Dalam hati gue cuma mikir, gila ya ada orang jalan-jalan lewat Tony Bennington. Thank you. Oh, bukan hebatnya gue, emang hebatnya bisnis ini teman-teman. Teman-teman boleh lihat, ini calon-calon yang besar, lu lihat aja nih, kalau supir pakai sendal aja. Gue paling gak demen foto, serius saya tuh paling gak demen foto. Di Prudential saya biasa berpenampilan kayak gini. Semalam kalau ada yang ketemu saya cuma ngarap, jangan ada orang legacy ketemu gue dah. Itu cuma pakai sendal hotel, pakai kaos, pakai celana. Saya benar-benar besar dari keluarga pedagang. Jadi bagi saya, pakai sendal itu adalah
kebahagiaan. Di Jakarta kalau ke Grand Indonesia saya pakai sandal jepit ya. PD-nya luar biasa. Karena bagi saya penampilan itu bukan yang utama bagi saya. Tapi jangan diikuti nih. Tapi lewat Prudential saya akhirnya belajar. Ini momen dimana semuanya pada pakai sepatu. Di Fansipan itu nanjak. Saya malah pakai sandal hotel. Karena bagi saya nyaman, enak aja gitu. Oke. Nah ini enaknya. Sama yang terakhir boleh baca-baca bareng 3, 2, 1. Dari gue terakhir teman-teman, agent AB memang secapek itu. Tapi udah di AB dan seterusnya, percaya deh. Lo kayak lagi berdiri di atas eskalator yang naik nggak ngapa-ngapain juga orang datang. Tiba-tiba nanya, yang kemarin hitungannya gimana dan lain-lain. Tapi hari ini gue gak punya goal, gue cuma punya rasa takut doang. Gue gak mau umur 50 gue gak punya duit. Gue pengen cuman sesimpel di mana setiap tahun gue pengen ajak keluarga gue jalan-jalan. Tanpa gue mikirin waktu dan uangnya. Teman-teman, masa depan bisa kita yang tentukan. Tuhan ciptain kita serupa dan segam, bukan so religi, tapi itu faktanya. Dikasih otak, kasih pikiran, kerjaan yang baik. Itu aja dari teman-teman. Makasih Legacy. Thank you. Wow, thank you banget, Ton. Aduh, thank you banget. Sekali kalau mau tepuk tangan paling meriah dong buat Tony. Thank you banget ya, Ton. Thank you banget. Oke, oke, silakan duduk, Tony. Silakan. Oke, duduk sebentar ya, Tony. Oke. Panggilannya Koh Tony ya, panggilannya Koh Tony. Tante ya. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini gue belajar beberapa hal. Kalau biasa closing itu kan gue pikir ngajakin siapa. Tadi di belakang pikir ngajakin siapa. Kayaknya nggak pernah closing berdua sama istri ya nggak sih? Ya jadi bolehkah Cici Yoke maju ke depan Cici Yoke? Oke. Tes, oke. Nah, Non kamu belajar apa ya dari Tony Bennington? Gue pikir kalau denger nama Tony Bennington tuh kayak orang Australia gitu nggak ya? Ya kan mukanya kayak Australia. Nah belajar apa ya sayang hari ini sayang? Ditembak kan. Belajar apa? Tadi dari bawah itu gue tuh udah lihat, aduh ini orang asik banget ya. Cie. Wow. Karena dari ceritanya dia, maksudnya bawa teman-temannya dia, gue percaya pasti Influence ya pada. gitu ya. Maksudnya dia baik, gue gak ngerti sebaik apa aja. Tapi pasti orang baik gitu loh. Saat lu dikelilingin orang-orang dan orang-orang mau dengerin lu, gue percaya banyak hal yang ditabur sama Tony gitu ya. Dan tadi kayaknya cerita tuh kan kayak buat kita seneng banget ya ketawa-ketawa gitu ya. Kayak ketawa. Tapi gue percaya saat di momen Tony ngalamin umur 18 tahun loh. Ih gila Nangis gampang ya. sendirian loh. Gak ada, bener banget di Legacy lu bisa datang sama siapa aja gitu ya. Leader-leader gitu sendirian. Masih mau tetap ngelakuin nangis. Kita di sini ketawa tapi dia itu udah ngejalanin itu dari umur 18 tahun. Ngeri. So saat dia kayak kita mungkin kayak sekarang ngalamin itu. Kalau kita ngalamin, aduh kayaknya tadi bahasanya Tony penundaan bukan penolakan, nelpon orang kayaknya, aduh gak mau Gak ada yang ketemu, ngajarin. gitu. Kayak udah mellow gitu ya. Karena kita belum ngalamin tadi tuh ngalamin apa yang Tony alamin. Tapi kalau bener hari ini lu lagi ngerasa kayaknya aduh gua di stretching gitu ya. Gak mudah. Itu tuh proses growing yang lagi dialamin dan lu harus syukurin itu kata gua gitu sih. Wah. Saya duduk ya. Banyak banget ngomongnya. Oke. Jadi belajar itu kalau saya belajar dari muda itu Tony punya yang namanya bayar harga. Berani bayar harga. Ya kan? Tahu sendiri oh iya bisnis perlu bayar harga. Jam 2 ke Tanjung Priuk ya tadi. Perlu bayar harga. Nah hari ini gue bersyukur nih ada Sarah di belakang. Kalau teman-teman aware tadi naik tangga aja. Udah mau lahiran. Sarah tangga berapa diunya? Juli. Berapa minggu? Minggu depan. 4 tuh 4 apa sorry? 4 Juli. 4 Juli. Naik tangga aja gini-gini masih mau training. Wih. Sarah keren banget, Sarah. Oke. Sarah keren, berjuang tentunya. Yang menghamili berjuang yang menghamili. Yang menghamili nggak terlalu berjuang ya, Terati nggak terlalu berjuang ya, yang menghamili nggak ya. Oke. Tapi yes, di bisnis apapun, di kerjaan apapun, kalau lu mau berhasil, kalau lu mau dapat hal yang
lebih daripada yang orang rata-rata dapetin, memang kita perlu berjuang. Satu berjuang, kedua tadi dari masih muda, dan satu lagi yang saya belajar yaitu bersyukur kalau di legacy boleh punya leader. Ya. Oke, bersyukur banget di legacy boleh punya leader. So kalau di kiri kanan lu ada leader lu, boleh dicubit, boleh ditepok-tepok. Thank you ya leader, thank you ya leader. Oke. Saya aja. Kalau lu tadi cubit leader lu boleh bilang, tahun depan lu yang jadi leader buat orang lain. Tahun depan lu yang jadi leader buat orang lain. Oke. Saya belajar tadi bokangcok. Nah, saya kurang paham itu bokangcok itu apa? Nggak ada kerjaan. Oh, nggak ada kerjaan. Oke. Tahu. Saya mukanya lebih Chinese tapi kayaknya kurang paham bokangcok. Oke. Jadi hari ini kita banyak belajar. Oke, bayar harga, boleh belajar bersyukur punya leader. Di bisnis manapun, kebanyakan kita nggak punya leader, tapi kalau di legacy, teman-teman boleh datang, boleh ada orang yang support, boleh ada orang yang ingetin. Boleh punya sebuah komunitas yang di hari Sabtu boleh ketawa, boleh vibes-nya bagus. Itu karena ada leader yang ngajakin lo. Oke? Dan teman-teman di bulan Juni ini waktunya kita. Untuk kita maksimalin waktu yang ada. Oke?